Selamat pagi ya kawan-kawan Kode Indonesia. Kembali kita di forum Bincang Pagi. Kali ini kita ingin menyampaikan tentang apa manfaat dari bergabung menjadi anggota Kode Indonesia. Jadi kalau berbicara pada konteks koperasi, maka koperasi ini harus punya kemanfaatan untuk anggotanya, kira-kira seperti itu. Nah, kemanfaatan ini kadang-kadang dimaknai sebagai keuntungan atau kemudian pembagian SHU. Ini yang agak berbeda antara Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia, dengan koperasi yang lain mungkin. Satu, di Kode Indonesia ini walaupun kita adalah koperasi jasa, tapi yang pasti bahwa Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia ini adalah koperasi jasa di luar jasa simpan pinjam. Jadi kalau berharap di Kode Indonesia untuk ada simpan pinjamnya, dipastikan nggak ada. Tapi apa memang nggak ada simpanan? Nggak. Standar koperasi pasti ada, namanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela mungkin ya istilahnya dulu. Tapi di Kode Indonesia kita mengenal ada 3 simpanan. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang dibayar sekali pada saat mendaftar. Kemudian simpanan wajib itu adalah simpanan bulanan yang dibayar tiap bulan, dan simpanan khusus, istilah kita adalah simpanan khusus. Nah, simpanan pokok ini apa? Simpanan pokok adalah simpanan yang diwajibkan oleh koperasi kepada anggota yang ingin bergabung, kepada calon anggota yang ingin bergabung. Jadi tercatat sebagai anggota, bukan lagi calon anggota, manakala sudah membayar simpanan pokok. Simpanan pokok di Kode Indonesia itu 1 juta rupiah. Dan mungkin beberapa dari pengalaman kita kemarin, simpanan pokok ini beberapa merasa terberatkan atau memberatkan. Karena dalam konteks semangat untuk kita mengajak teman-teman bergabung di koperasi, maka pengurus sudah memutuskan bahwa simpanan pokok ini bisa dicicil. Artinya bahwa ada berapa silakan ditransfer ke rekeningnya koperasi, dan kemudian itu akan jadi simpanan pokok. Selama simpanan cicilan itu belum sampai ke angka 1 juta, maka semua pembayaran ke koperasi dianggap sebagai cicilan simpanan pokok. Nah, untuk mendapatkan nomor anggota, itu kami sudah menyepakati bahwa mendapatkan nomor anggota itu simpanan, ada minimal simpanan pokok yang sudah diangsur atau sudah dicicil. Jadi simpanan pokok yang harus sudah dicicil itu minimal sebesar 250.000, maka dia sudah mendapatkan nomor anggota koperasi. Nah, ketika sudah dapat nomor anggota koperasi, maka semua manfaat anggota itu sudah bisa didapatkan. Nah, simpanan pokok kemudian dilanjut dengan simpanan wajib adalah simpanan yang dilakukan bulanan atau bisa dibayar berapa bulan langsung dan seterusnya. Nah, ini nanti akan tercatat, dan sebelum ke simpanan khusus, simpanan pokok ketika tadi sudah kita sampaikan ada minimal simpanan pokok 250.000, maka sudah menjadi sudah mendapatkan nomor anggota. Maka pada saat sudah mendapatkan nomor anggota, kawan-kawan akan dimasukkan dalam grup member, dari grup anggota. Sampai hari ini kita sudah tercatat ada 64 anggota kita, jadi memang belum banyak. Nah, kalau sudah bergabung dalam grup member, maka prinsip transparansi kita itu sudah mulai berjalan.
Artinya dari deskripsi grup member itu bisa dilihat tentang keberadaan simpanan anggota. Jadi taruh kata nih kawan-kawan sudah bergabung dan kemudian sudah membayar cicilan minimal 250.000, maka akan diajak bergabung ke grup member. Dari grup member itu di deskripsi ada link untuk mengetahui simpanan. Nah, link mengetahui simpanan itu tidak hanya simpanan kawan-kawan, tapi semua anggota itu akan terbaca di situ. Oh, Suryo Koco ini simpanan pokoknya segini, simpanan wajibnya sudah segini, kemudian punya simpanan khusus segini. Nah, itu semua anggota itu bisa membaca data itu. Jadi ini bagian dari transparansi yang kita lakukan dari koperasi kita. Nah, simpanan wajib pokok dan simpanan wajib sudah. Nah, kita sekarang masuk ke simpanan khusus. Simpanan khusus ini apa Pak D? Simpanan khusus adalah simpanan yang dilakukan untuk keperluan khusus. Artinya, kalau kata kita sekarang sudah punya rencana beberapa unit bisnis, setidaknya yang kita investasikan, yang kemudian butuh investasi adalah kita sebagai super agen 46. Sebagai super agen 46 kita harus punya deposit dana di rekening. Nah, karena kita butuh dana itu, kita sepakat untuk tidak menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib, tapi kita membuka kesempatan simpanan khusus. Artinya simpanan khusus itu memang dikhususkan untuk keperluan sesuatu atau keperluan unit bisnis tertentu. Nah, yang sudah ada sekarang ada simpanan khusus untuk keperluan keagenan 46 karena kita harus deposit. Kemudian ada simpanan khusus yang dialokasikan kemarin untuk rencana pengembangan aplikasi Bendi. Itu ada simpanan khusus di sana. Nanti kita akan informasikan juga di data, kemungkinan nanti di akhir tahun baru akan kita publish tentang simpanan-simpanan khusus itu dipakai untuk apa. Jadi dari total simpanan khusus yang ada, berapa puluh juta itu dipakai untuk apa. Dan teman-teman bisa melihat bahwa simpanan khusus yang melakukan siapa dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, simpanan khusus ini punya risiko. Artinya punya risikonya adalah kalau bisnis itu gagal, maka yang menanggung semua risiko kegagalan bisnis adalah yang melakukan simpanan khusus di di unit bisnis itu. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti saya, umpamanya saya melakukan simpanan khusus untuk pengembangan aplikasi Bendi. Ketika Bendi ini tidak berjalan atau kemudian gagal, maka ada kemungkinan saya akan kehilangan duit atau dana yang saya masukkan sebagai simpanan khusus. Dan itu saya sudah tahu dari awal risikonya. Tetapi bahwa ketika unit bisnis ini berkembang, saya akan mendapatkan manfaat yang lebih. Artinya teman-teman yang dari seluruh anggota ketika nanti ada pembagian hasil dari unit bisnis Bendi, maka ya itu aja yang akan dibagi ke teman-teman. Tapi ketika ada kerugian, teman-teman nggak ikut menanggung. Nah, kita mendapatkan lebih besar dari kita mendapatkan yang kita simpanan khusus ini mendapatkan manfaat dari dana investasi yang ada di sana. Kira-kira itu gambarannya, gambaran garis besarnya. Dan kemudian manfaat-manfaatnya apa aja nih Pak untuk bergabung jadi anggota koperasi. Jadi manfaat bisnisnya jelas bahwa kita sepakat bahwa koperasi ini akan memberikan kemanfaatan kepada kawan-kawan anggota. Itu setiap kegiatan bisnis yang kita lakukan, maka akan ada perlakuan khusus anggota dan bukan anggota. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh nih yang sudah kita berjalan dengan kemitraan kita marketing agen 46 dan Unsia magang Jepang, itu setiap kegiatan dengan mitra itu
Kode Indonesia mendapatkan bagian. Jadi bagian dari bisnis itu dapat area kemanfaatan. Nah, setiap kemanfaatan yang didapat dari Kode Indonesia apabila ada keterlibatan dari anggota, contoh nih umpama uh, Mas Giono atau Mas Lukman umpamanya terlibat atau ikut dalam kegiatan 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 marketing, ya, kegiatan marketing, taruh kata ikut dalam kegiatan marketing untuk agen 46. Jadi konsep agen 46 kita itu adalah karena kita super agen, maka kita ini melakukan akuisisi merchant atau mengajak orang untuk bergabung. Nah, konsep dari agen 46 ini ketika teman-teman bergabung dan kebetulan teman-teman juga sudah jadi anggota, maka akan ada manfaat bagi hasil yang diperoleh oleh Kode Indonesia. Kalau kata nih, umpama uh, umpama nih saya sebagai anggota, kemudian saya buka keagenan, maka keagenan saya dengan BNI itu sudah ada hitung-hitungannya nih, biaya transaksi, setiap biaya transaksi ada pembagian 50% untuk agen, 50% untuk BNI. Karena saya adalah anggota dari Kode Indonesia, maka saya dapat tambahan 50% saya dapat dari BNI, kemudian dari Kode Indonesia ada tambahan lagi 5%. Kenapa 5%? Karena yang 50% yang jadi haknya BNI itu Kode Indonesia mendapatkan 10%. Nah, dari 10% dibagi dua. Untuk organisasi Kode Indonesia 5%, untuk teman-teman anggota kita 5% yang kemudian membuka keagenan. Nah, kalau kemudian saya tidak buka keagenan, tapi saya merekomendasikan orang untuk jadi agen, maka saya karena tidak membuka keagenan, tapi saya merekomendasikan, maka setiap transaksi dari agen yang kita rekomendasikan, kita mendapatkan bagian 5%. Saya sebagai anggota dapat bagian 5%. Dan ini akan terus berjalan selama agen itu aktif melakukan transaksi. Kira-kira seperti itu. Itu untuk case kemanfaatan kita sebagai anggota Kode Indonesia ketika kemudian kita membantu melakukan akuisisi atau mengajak orang untuk bergabung menjadi agen 46. Jadi selama agen itu masih berjalan, ada transaksi, maka selama itu pula kita masih dapat bagian. Jadi kira-kira seperti itu satu case yang di keagenan 46. Untuk magang Jepang, Jepang juga akan seperti itu. Ketika teman-teman merekomendasikan, karena teman-teman ini anggota, maka setiap hasil dari acara atau recruiting magang Jepang itu 50% dari manfaat yang diterima oleh Kode Indonesia itu dibagikan kepada anggota. Nah, kalau magang Jepang konsepnya adalah pendaftaran melakukan biaya pendaftaran 1 juta. Ketika kemudian ada tes tahap pertama, dia dinyatakan lulus, maka kemudian ada hak kita, ada hak Kode Indonesia 500.000. Nah, 500.000 nanti dibagi dengan teman-teman yang merekomendasikan. Kalau kemudian anaknya nggak lulus, maka Kode Indonesia tidak mendapatkan hak. Kenapa? Karena yang 500.000 dikembalikan ke pendaftar. Jadi kalau pendaftar yang nggak lulus itu akan dikembalikan dana 500.000. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau unsia juga sama. Ketika teman-teman merekomendasikan orang untuk mendaftar jadi mahasiswa unsia, maka dalam proses mereka mengikuti proses yang ada, tapi ada kode referral yang harus ditulis di situ, itu dengan nama kode,
dan kemudian teman-teman memberikan bukti sama ya seperti yang tadi, semua yang lain itu juga memberikan bukti bahwa atau memberikan informasi ke kita bahwa saya merekomendasikan anak nama ini atau orang nama ini untuk bergabung di Agen 46 atau untuk bergabung ke menjadi mahasiswa Unsia, itu dikonfirmasikan ke kita untuk kemudian kita catat ketika nanti kita mendapatkan apa manfaat dari mitra kita, maka manfaat itu akan langsung dibagikan kepada teman-teman anggota. Kira-kira seperti itu yang kita bisa sampaikan. Tapi mungkin saya sudah sampaikan tentang manfaat di magang Jepang, angkanya. Nah, kalau Unsia kayak apa? Nah, Unsia itu punya komitmen dengan kita, angkanya sama 500.000 ketika anak itu mendaftar, lulus dan membayar untuk uang kuliah tahunan. Jadi uang kuliah tunggal UKT. Jadi pada saat mereka sudah bayar UKT yang pertama, baik itu angsuran walaupun di sana ada fasilitas angsuran, nah walaupun dia membayarnya secara angsuran, kita sudah dapat untuk hak dari Kode Indonesia 500.000, dan kemudian dari 500.000 kita bagikan ke teman yang merekomendasikan. Kira-kira itu manfaat-manfaat bisnis yang coba kita kembangkan, dan kita juga sedang mencoba untuk agenda-agenda yang lain supaya secara model bisnisnya juga teman-teman dapat manfaat sebagai anggota. Nah, kalau untuk Bendi memang ini sedang dalam proses untuk pembahasan. Salah satunya adalah nanti teman-teman itu bisa menjadi koordinator untuk ojek dan mitra dari Bendi. Jadi Bendi itu aplikasi seperti Gojek dan seterusnya, cuma nilai lebihnya kita tidak ada iuran, tidak ada potongan aplikasi, kita hanya ada iuran, dan dari iuran itu nanti akan ada hak dari teman-teman koordinator atau kita sebut sebagai Kapten Bendi. Nah, Kapten Bendi itu syaratnya adalah anggota Kode Indonesia. Jadi untuk jadi Kapten Bendi dia harus jadi anggota Kode Indonesia. Nah, manfaatnya seperti apa? Manfaatnya hampir sama seperti Agen 46. Manfaatnya akan terus berjalan berlanjut. Jadi setiap bulan ketika mitra itu membayar iuran, maka ada bagian dari iuran itu yang kemudian kita bagikan ke teman-teman Kapten Bendi. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan sekilas tentang apa-apa yang menjadi manfaat. Dan kemudian mungkin jadi pertanyaan, Pak Dini, prosesnya gimana untuk jadi anggota? Mungkin untuk teman-teman yang belum jadi anggota ya. Untuk jadi anggota cukup datang aja ke microsite yang kita punya di Linktree, My Kode Indonesia, atau bisa juga masuk ke website kita kodeindonesia.my.id. Nanti di sana ada link untuk ke Linktree dan ada link untuk pendaftaran. Pada saat melakukan pendaftaran, maka di formulir itu akan ada jawaban untuk bergabung ke komunitas. Jadi bergabung di komunitas, nanti masuk di grup komunitas. Setelah itu kalau sudah melakukan pembayaran angsuran untuk simpanan pokok, maka bisa dinotifikasi ke kita bukti pembayaran, bukti setoran transfer untuk simpanan pokok itu dikirim ke kita, bisa dikirim di grup juga. Nanti admin akan melakukan eksekusi pendataan lanjutan dan kemudian mengajak yang bersangkutan untuk bergabung ke grup member. Kalau sudah 250 maka punya hak untuk di grup member, dan kawan-kawan akan dapat nomor anggota. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, dan karena semangat awal kita dulu Kode Indonesia itu ingin menjadi koperasi digital, maka kita juga sedang mempersiapkan aplikasi untuk registrasi atau bergabung itu cukup menggunakan aplikasi. Kira-kira itu yang boleh saya bagikan informasi ke kawan-kawan. Kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan ide, gagasan,
silakan kami berikan kesempatan. Monggo langsung open mic aja kalau memang ada. Kalau tidak ada, oke, Mas Giono silakan. Ya dari saya Pak D. Hmm. Mohon maaf belum bisa kalau ada acara. Saya dulu pernah kalau nggak ikut kode tapi nggak tahu sampai sekarang itu sudah masuk anggota apa belum ini. Cara pengecekannya Ah, pripun Pak D? Mas Giono udah masuk di grup komunitas Kode Indonesia belum? Sudah. Nah, kalau sudah masuk di grup komunitas itu, ya kan, itu kan apa tahapan berikutnya berarti secara data mestinya Mas Giono sudah ada. Saya coba cek ya. Eh, Ya. permohonan permohonan anggota. Sebentar saya cek. Atas nama yang ditulis namanya Gio, siapa? Giono biasa. Giono. Giono. Oh nggak ada ya, belum ada ya Mas. Berarti Mas Giono Belum coba ada. coba ngisi lagi, Hmm. ngisi di linknya apa? Linknya gabung di Kode Indonesia. Karena di sini Hmm. belum ada dari data yang masuk itu nama Giono belum ada. Giono atau Sugiono? Cuma Giono aja tulisannya. Iya, Giono aja. Iya. Oh, Belum ada Mas. Sama coba oh iya. masuk apa nanti dari ngisi itu apa kan di linknya kan sudah ada tuh apa Iya, udah. untuk Oh. ngisi begitu ngisi nanti dilanjut untuk apa kalau ingin pindah jadi member maka Mas Giono minimal uh, kirim untuk simpanan pokok 250.000 ke nomor rekeningnya Kode Indonesia ya. Nomor Oh rekening iya. koperasi Komunitas Desa Indonesia. Jadi semua transaksi kalau urusannya koperasi maka hanya diakui kalau transfer ke rekening Kode Indonesia. Kalau Mas Giono sudah transfer, Mas Giono kabarin ke kita, itu nanti Mas Giono kita undang untuk masuk di grup member. Kira-kira kan gitu, Mas. Iya, iya. Nah, kalau di grup Oh member iya. nanti informasi-informasi seperti yang tadi Mas Giono, Mama, oh sudah bayar nanti akan keluar apa kita akan berikan informasi Mas Giono sudah tercatat dengan nomor anggota segini dan kemudian Mas Giono juga bisa ngecek simpanan-simpanan yang sudah ada dari semua anggota siapa saja besarannya dan seterusnya itu bisa dilihat dari situ. Silakan kalau ada yang lain, Mas Lukman, monggo. Oke, ngapunten Pak D. Saya meneruskan tadi yang saya WA ke jenengan. Terus itu nomor rekening untuk kode Indonesia itu di mana itu Pak D? Di linknya itu kan ada. Oh, Di di linknya ada ya? microset itu, yang di microset itu kan ada apa yang di bagian bawah itu penting nomor rekening. Oh, oke. Siap, Ada, siap. iya, Ah, mestinya terus ada. gini Pak D. Ya, Eh, HP saya ini kan agak jadul. Jadi kalau nginstal untuk APK yang tidak ada di Play Store itu nggak bisa. ya, Nah, ya. itu kan hubungannya sama Bendi itu kan sebagai penguji itu apakah saya nanti itu harus nanti masuk Play Store dulu atau gimana? Terus yang selanjutnya untuk jadi Kapten Bendi itu kan menjadi anggota kode. Ya. Apakah juga harus jadi anggota khusus gitu? Oh enggak. Matur suwun. Oke, satu yang untuk penguji memang itu email yang menjadi wajib sekarang di apa di Google ketika kita akan upload. Jadi kita masukkan di grup itu sebenarnya kebutuhannya kan 20 orang penguji, tapi kita lebihkan sebenarnya lebih pada antisipasi seperti yang Mas Lukman tadi. Ketika belum ada di Play Store agak kesulitan dan seterusnya. Oke, berarti nantinya apa untuk penguji apa jalan aja nanti Mama Mas Lukman belum bisa juga nggak apa-apa. Nah, kalau untuk jadi Kapten Bendi yang apa kita sampaikan harus jadi anggota iya, tetapi apakah harus punya simpanan khusus enggak.
Jadi fasilitas anggota itu didapatkan ketika dia sudah dapat nomor anggota dengan minimal simpanan pokok, cicilan simpanan pokok 250.000 sudah dapat jadi anggota, apa nomor anggota. Nah, itu sudah dapat fasilitas sebagai anggota. Jadi mama pengen jadi kapten bendi sudah bisa karena ada nomor apa sudah punya nomor induk anggota kan gitu. Nah, apakah kemudian karena apa jadi kapten bendi harus punya simpanan khusus di investasi bendi? Enggak harus. Karena memang simpanan khusus ini sebenarnya lebih pada ada bisnis apa yang kemudian akan kita kembangkan dan butuh investasi, maka kita mengajak orang untuk bergabung di situ dengan semua risiko bisnisnya. Nah, kalau Kapten Bendi ini sebenarnya lebih pada menjadi bagian tangan jaringan kita di daerah, dan kemudian syaratnya karena kita pengen punya tangan-tangan di daerah, maka ya kita pastikan bahwa ya dia anggota kita. Itu aja Mas. Jadi tidak wajib atau bahkan tidak ada kewajiban dan memang tidak ada hubungannya dengan simpanan khusus. Kira-kira gitu ya Mas Lukman ya. Oke, siap. Makasih, Wadi. Iya, monggo. Jadi saya berharap teman-teman ketika mungkin kita sudah memberikan informasi kemanfaatannya dan seterusnya, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, segera bergabung, dan kita juga sedang ada kemarin juga sedang ada pembicaraan dengan salah satu mitra kita untuk fasilitas pinjaman. Artinya gini, koperasi Kode Indonesia tidak memberikan pinjaman, tetapi ada mitra kita yang mungkin nanti akan berhubungan dengan anggota kita untuk bisa mendapatkan pinjaman modal dan seterusnya. Itu bagian yang kita usahakan. Jadi secara unit bisnisnya nggak ada untuk simpan pinjam, tetapi secara kemitraan kita ada mitra yang akan keperluan-keperluan seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa platform memang karena kita koperasi digital, orientasi kita koperasi digital, maka kita juga sedang mempersiapkan beberapa platform aplikasi yang kemudian itu nanti jaringan marketingnya adalah kawan-kawan anggota kita. Kira-kira itu, monggo kalau ada yang ingin menambahkan, mungkin ada keluhan apa yang sudah bergabung dengan kegiatan kita. Silakan, Mbak Nur Afriwal ya, mungkin atau TPP Rembang. Oh ya, satu lagi teman-teman, kita juga sedang mencoba menyusun buku putih untuk pemberdayaan masyarakat desa. Itu nantinya menjadi bagian dari unit bisnis yang akan kita kembangkan, yaitu bisnis percetakan dan penerbitan. Jadi mungkin kode pers atau kode publisher nanti belum kita putuskan nama unit bisnisnya. Tapi yang jelas kawan-kawan, manfaat keanggotaan kita pastikan akan kita berikan kemanfaatan yang seluas-luasnya atau sebesar-besarnya. Nah, bagian yang mungkin perlu kita sampaikan adalah pada saat kita melakukan negosiasi atau bertemu dengan para pihak, sebenarnya menjadi penting adalah tentang keanggotaan kita sudah berapa luas, sehingga dia kemudian meyakini bahwa bermitra dengan kita itu mereka akan mendapatkan manfaat. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya ini bagian-bagian yang ayo kita coba kembangkan, termasuk kita juga sedang mempersiapkan. Kemarin sudah ada pembicaraan gentleman agreement Kode Indonesia dengan salah satu perusahaan pengembang IT dan pengguna platform untuk ada nanti aplikasi namanya Warung Desa. Warung Desa ini nanti akan memfasilitasi warung-warung yang ada di desa untuk bisa punya QRIS dan kemudian akan menerima pembayaran tidak tertunda. Artinya kalau di teman-teman sekarang ini yang pakai QRIS atau KRIS itu kan tertunda 1 hari ya. Tapi kalau ini nanti platform ini nanti QRIS-nya akan otomatis bisa langsung transfer.
Mbak Nur, silakan. Mbak Nur ya benar ya. Silakan open mic. Oke, siap. Terima kasih Pak D. Maaf tidak bisa Bu open kamera. Nggak apa-apa, monggo. Begini, yang mau saya tanyakan terkait agen BNI 46. Ya, Sekarang ini kan saya jadi agen BNI 46 kan perorangan. ya. Terus apakah saya yang kurang update atau yang saya info yang belum tahu terkait BUMDes Pak D? Oke. Apakah BUMDes bisa saya rekomendasikan untuk menjadi agen 46? Kebetulan ada satu BUMDes di daerah dampingan saya itu baru berkembang kegiatannya dan ini saya lihat dia belum kalau untuk pembayaran listrik, token dan sebagainya kayaknya orang di sekitaran situ agak jauh gitu Pak De. Oke. Jadi, jadi gimana itu Pak De? Oke. Mbak Nur udah anggota kan ya? Udah. Oke, Mbak Nur udah anggota. Mbak Nur punya hak untuk merekomendasikan. Mm-mm. Nah, ketika bicara BUMDes, maka dalam konteks ini direkomendasikan BUMDes untuk bergabung sebagai badan usaha. Jadi Iya. kalau sebagai badan usaha, persyaratannya beda dengan Mbak Nur yang kemarin secara perorangan. Kalau secara perorangan kan cukup KTP saja. Tapi kalau secara badan usaha, maka legalitas BUMDes itu yang nanti diajukan. Sehingga tercatatnya di BNI 46 itu agen 46 badan usaha. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mungkin Mbak Nur sudah ada komunikasi nih dengan teman BUMDes, kemudian dia tertarik, nah tinggal diarahkan aja untuk mengisi formulir itu, ya kan? Mengisi formulir itu. Nah, kalau memang ada kesulitan, mungkin, oh ini badan hukumnya atau apa belum siap dan seterusnya, bisa dikomunikasikan ke kita, nanti kita bantu untuk supaya tetap bisa sebagai badan hukum, walaupun mungkin ada bagian-bagian yang belum terlengkapi. Kira-kira gitu Mbak Nur. Dan nanti ketika BUMDes itu bergabung, maka setiap transaksi, Mbak Nur kan karena sudah jadi agen, sudah tahu tuh pembagiannya. Nah, setiap transaksi yang haknya agen tetap berjalan, sesuai seperti Mbak Nur kemarin diberikan penjelasan dari petugas, tapi Mbak Nur karena merekomendasikan BUMDes itu, Mbak Nur mendapatkan manfaat dari kode Indonesia, dari koperasi. Jadi nanti akan ada laporan tiap bulan ketika kita sudah dapat laporan dari bank, maka kita akan tahu bahwa oh agen ini produktivitasnya segini, pembagiannya seperti ini dan agen ini rekomendasinya dari Mbak Nur, maka separuh dari yang ditransfer oleh BNI ke rekeningnya Kode Indonesia itu yang sesuai dengan keagenannya itu akan kita bagikan ke Mbak Nur sebagai pemberi rekomendasi. Kira-kira gitu ya Mbak Nur ya? Udah cukup? Oke, sudah cukup Pak De. Terima kasih banyak Pak De. Oke. Kebetulan lagi badan hukumnya lagi OTW Pak De. Oke, oke. Jadi kalau badan hukum lagi OTW, didorong aja untuk daftar gitu kan. Nah nanti proses badan hukum yang sedang berproses itu nanti saya bisa dorong ke BNI untuk kemudian tetap bisa dilakukan karena memang proses badan hukum kan sedang berjalan kira-kira seperti itu. Ya. Oke, siap. Makasih Pak De. Oke, terima kasih Mbak Nur. Jadi itu tadi bagian-bagian yang kita bisa kerjakan. Jadi ini promosinya ya, promosinya. Coba bayangkan ketika tadi Mas Lukman umpamanya, Mas Lukman kemudian merekomendasikan agen, Mas Lukman kemudian jadi Kapten Bendi, maka bisa terbayangkan bahwa Mas Lukman itu tiap bulan akan mendapatkan set income tanpa kerja apapun. Artinya kenapa waktu pernah saya bagikan tentang pasif income untuk teman-teman pendamping. Yaitu tadi ketika kemudian kayak Mbak Nur tadi merekomendasikan BUMDes,
gabung jadi agen 46, selama BUMDes itu kemudian bertransaksi, mungkin transaksinya semakin besar, Mbak Nur akan dapat terus selamanya, selamanya. Dan satu lagi, walaupun ini belum kita berikan catatan ya di formulir kita kan masih belum ada, tapi secara aturan ini kebetulan ada Mas Salim juga, secara aturan keanggotaan koperasi itu bisa diwariskan, bisa diturunkan. Taruh kata nih, kita nggak tahu umur kita sampai kapan kan gitu. Jatah hidup kita itu sampai kapan nggak tahu. Kemudian ada sesuatu, kemudian kita dipanggil. Keanggotaan koperasi kita itu bisa kemudian diwariskan. Nah, ini yang mungkin kita kemarin belum ada di formulir kita. Nanti mungkin mulai tahun depan kita rapikan lagi bahwa siapa hak warisnya, akan diteruskan atau akan berhenti kan gitu. Nah, kalau ada passive income yang seperti tadi Mbak Nur atau Mas Lukman yang kira-kira sudah punya bayangan pengen jadi kapten, bendi dan seterusnya, nah, masuk ada passive income kayak gitu, nggak diteruskan terus langsung mau berhenti. Ya kalau mau berhenti ya tinggal tinggal kita kembalikan simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah masuk tersyarat berapa dikembalikan. Tetapi kan manfaatnya akan berhenti. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kawan-kawan kita sesuai tagline kita membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Nah inilah yang kita pengen bagian akhirnya berkooperasi yang sebenarnya. Artinya kita ingin menjaga atau membawa kooperasi ini dengan cara yang benar. Kira-kira kayak gitu. Dan salah satu yang kita lakukan adalah transparansi. Transparansinya apa? Semua anggota bisa melihat simpanan anggota lain. Ini transparansi yang luar biasa kan gitu. Artinya mungkin teman-teman kalau di koperasi-koperasi yang lain mungkin belum tentu teman-teman bisa punya informasi tentang simpanan anggota yang lain. Kalau di sini kita sangat terbuka untuk urusan simpanan. Kira-kira itu. Monggo silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau memberikan catatan. Oke, kalau tidak ada berarti dirasa cukup penjelasan atau informasi kita dan kita pengen kita agendakan memang ini forum ini kita buka tiap pukul 8 pagi untuk sharing session seperti ini, tapi ada juga bagian lain yang mungkin kita akan ajak teman-teman, kita akan undang orang-orang yang ada peluang-peluang bisnis apa. Atau kalau teman-teman ada ide peluang bisnis, bisa nggak ini pakai koperasi dan seterusnya, silakan. Satu lagi, ini sebelum saya akhiri. Kemarin kita sudah menyelesaikan proses pendaftaran koperasi di LKPP. Jadi alhamdulillah akun koperasi kita sudah aktif di LKPP. Ini insya Allah dalam minggu ini kita akan lengkapi. Keperluannya apa? Keperluannya adalah ketika nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan atau mungkin akan ikut lelang dan seterusnya itu bisa lelang elektronik itu kita bisa ikut. Tapi sisi yang lain apa? Sisi yang lain kita ingin memberikan ruang nih kepada teman-teman anggota. Taruh kata Mbak Nur atau Mas Lukman atau Mas Giono punya produk tertentu yang kira-kira itu sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, produk tertentu yang bisa didorong untuk dari pihak desa mungkin belanja bisa langsung klik di e-katalog. Untuk masuk ke sana daripada teman-teman harus membuat akun sendiri dan seterusnya, maka anggota akan kita berikan kesempatan ruang untuk memasang produk di situ. Jadi kita mesti ada proses juga pastinya memastikan memang teman-teman yang punya produk dan itu dibutuhkan. Jadi sekali lagi kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman di LKPP
tentang tantangan ketika masuk di katalog. Setidaknya ada dua hal besar yang itu menjadi tantangan atau temuan di lapangan. Temuan bukan dalam arti kasus atau apa enggak, tapi temuan ekspektasi teman-teman yang sudah bergabung punya perusahaan tercatat di LKPP. Satu, mereka berpikir kalau sudah dipasang produknya, maka kemudian otomatis akan ada yang ngeklik. Itu salah. Jadi sebenarnya sudah ada di situ pun itu kita perlu mempromosikan, perlu menyampaikan. Jadi taruh kata nih, Mbak Nur punya produk gitu kan, dipasang di situ. Itu Mbak Nur perlu menyampaikan nih, oh teman di pemerintah desa, kalau mau belanja untuk ini, itu kalau memang mau gampang secara akuntabilitasnya, maka belanja Anda bisa dilakukan nih di e-katalog. Nah, saya udah ada produknya. Ini linknya, tinggal diklik aja di sini, beli di sini, pembayarannya, dan seterusnya sebagai bukti bahwa mereka melakukan transaksi digital udah selesai secara pertanggungjawaban pengadaan menggunakan e-katalog. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, yang punya produk juga harus mempromosikan atau menyampaikan bahwa ada produk nih di katalognya. Kira-kira seperti itu. Itu tantangan pertama. Tantangan keduanya adalah memasang semua produk. Apa aja dipasang di situ. Padahal kita padahal produk itu mungkin tidak dibutuhkan oleh pemerintah atau yang mau belanja barang, kan kira-kira seperti itu. Jadi taruh kata gini, seperti yang kemarin kita sedang ada komunikasi nih, ada produk layanan untuk mengelola media sosial umpamanya. Nah, itu jelas itu dibutuhkan mungkin oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga gitu kan. Oh ini KPU, oh ini Bawaslu, oh ini dinas Permades, oh ini dinas apa dan seterusnya. Dia butuh untuk sosial medianya terkelola dengan baik. Ada kontrak untuk pengelolaan sosial media. Ya, kita bisa jual pasang di situ. Tapi bisa jadi ini kemarin kita dapat informasi dari teman LKPP, jualan baju. Kalau jualan baju itu baju seragam, mungkin pengadaan baju seragam dan sebagainya mungkin ya. Tapi kalau jualan baju, bajunya daster umpamanya. Nah, ini kan kebutuhan pemerintah nggak ada untuk belanja daster gitu. Jadi itu bagian-bagian yang nanti akan ada forum juga kita akan coba kembangkan supaya bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan ini. Jadi kira-kira itu akan jadi manfaat untuk anggota. Kenapa? Karena yang bisa kita pasang di situ adalah produknya anggota. Bahwa kemudian akan mendapat manfaat bisnis adalah anggotanya. Iya. Nah nanti tinggal bagaimana. Nah nanti kode dapatnya apa Pak D? Lah itu bagian yang nanti kita bisa perbincangkan. Taruh kata nih, oke, kalau kamu dapat orderan, maka kemudian sekian persen itu menjadi fee marketing lah ya, fee marketing untuk kode Indonesia, umpamanya seperti itu. Jadi transaksi yang dilakukan dari e-katalog itu ada fee marketing untuk kode Indonesia. Nah itu bagian yang mungkin nanti kita akan tata. Kira-kira itu tambahan-tambahannya dan insya Allah ada satu tahapan ini nanti Mas Salim juga mau nanti bisa dibantu karena kemarin kita secara legalitas koperasi juga dibantu oleh Mas Salim. Jadi ada satu tahapan kemarin saya mendapatkan komplain ya, atau bukan komplain lah, sentilan lah. Ketika nge-share tentang kode Indonesia, ada yang kemudian memberikan komentar, ini belum tersertifikasi oleh koperasi, belum tersertifikasi. Ketika saya cek, saya cari, oh ternyata benar, memang di database kementerian kita belum tersertifikasi. Nah, untuk sertifikasi saya sudah
sudah download ketentuan-ketentuannya, insya Allah nanti segera kita coba kerjakan untuk kemudian uh, didaftar dari koperasi yang ada di kementerian, nanti koperasi kita semoga sudah tersertifikasi karena memang ada beberapa catatan tentang berita acara RAT, kemudian ada laporan keuangan dan seterusnya. Itu insya Allah paling enggak dalam bulan inilah kita selesaikan. Jadi semoga nanti pada saat kita RAT 2025 kita RAT berita acara dan perbaruan struktur dan juga laporan keuangan kita bisa kirimkan sehingga kita bisa tercatat sebagai koperasi nasional, koperasi primer nasional dengan nama Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia itu sudah tersertifikasi oleh Kementerian Koperasi. Kira-kira itu. Mas Alif, mungkin Mas ada yang ingin disampaikan tentang sertifikasi, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf saya izin terlambat tadi. Mengenai sertifikasi itu adalah NIK-nya, nomor induk koperasi. Memang dalam mendirikan koperasi prosesnya tidak bisa langsung serta-merta proses mendirikan langsung mendapatkan NIK. Jadi memang menunggu 1 tahun setelah rapat anggota baru itu akan bisa mendapatkan NIK dengan catatan melampirkan seluruh aktivitas kegiatan rapat anggota. Jadi itu proses mendapatkan NIK. Nah ini yang jadi perlu informasi bagi seluruh teman-teman yang ingin mendirikan koperasi. Tapi secara prinsip memang sekarang lebih mudah karena hanya 9 orang dalam proses mendirikan koperasi. Dan itu tinggal menyesuaikan saja di beberapa daerah, misalnya nanti kabupaten kota bisa mendirikan koperasi lingkup kabupaten kota dengan pembinaan dinas tersebut yang di wilayah adat tersebut. Nah, juga bisa di tingkat provinsi, di lingkungan provinsi dengan pembinaan dinas provinsi maupun nasional di pembinaan Kementerian Koperasi. Dan bersyukur kita sudah pemilahan atau pemisahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, ini menjadi satu problematika dulu. Begitu dalam proses pembinaan ada yang rancu di lapangan bahwa UMKM itu bukan koperasi, tapi UMKM itu adalah salah satu bentuk usaha. Nah, koperasi adalah wadah yang memang bersama-sama beberapa orang untuk mendirikan sebuah koperasi dengan sadar dan tidak ada tekanan. Nah, ini yang sangat membedakan. Nah, disinilah kesempatan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan atau berusaha lewat berkoperasi. Alhamdulillah dengan seiring perkembangan koperasi jasa komunitas desa ini menjadi satu terobosan baru yang memang pada saat berdirinya kan memang pada saat COVID ya, Mas ya. Jadi ya keterhambatan dari bisnis-bisnis yang memang menjadi kendala-kendala karena ada COVID. Tapi dengan konsisten dan kesabaran kita bersama yang tentu tetap jalan, tinggal kita memperbaiki secara administratif dan ini sudah ada perkembangan positif masuk di dalam LKPP. Jadi ini nilai positif yang sangat bagus. Apalagi sudah kerjasama dengan BNI dan seterusnya. Tinggal beberapa bisnis-bisnis yang bisa kita create atau sinergi dengan teman-teman terkait dengan pemberdayaan desa di seluruh potensi desa. Karena sekarang hampir seluruh desa atau kabupaten kota ini mengembangkan pariwisata. Nah, di sana tentu menjadi sarana positif bagi koperasi jasa ini bisa sinergi antara koperasi desa di sisi misalnya menjual program wisata di desa atau di kota tersebut. Nah, ini bisa tuh. Jadi koperasi jasa desa komunitas desa ini bisa menjualkan. Kalau tujuan ke daerah Jawa Tengah di mana kotanya itu ada wisata ini berapa harganya. Nah, ini kan lagi kita create dan bahkan teman-teman
kita yang di Bali sudah merancang itu, sudah beberapa kerjasama beli wayan tuh, Mas. Jadi itu sudah merancang wisata itu, dan itu menjadi induk koperasi nantinya itu, koperasi jasa pariwisata. Nah, ini kita bisa sinergi untuk bisnis yang kita kembangkan. Mungkin sementara itu saya bisa menambahkan, barangkali dari teman-teman bisa ikut serta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Salim, untuk posisi kita sebenarnya kalau nomor induk koperasi kita sudah dapat. Jadi waktu itu sempat kita sudah proses. Memang Alhamdulillah. nomor induk koperasinya sudah dapat, tapi di catatan Kementerian. kementerian Ya, itu nomor induk koperasi sudah, tersertifikasinya belum. Jadi siap. sertifikatnya yang kita belum dapat. Nah, Ya, sertifikat betul. itu yang kemudian tadi tentang beberapa dokumen-dokumen. Jadi insya Allah Ya, kita akan segera selesaikan dokumen-dokumennya untuk kemudian kita ajukan supaya ketika ada orang yang paham koperasi gitu kan, begitu ngomong koperasi ini dia langsung cari di database, begitu ketik nama kita itu di bagian akhirnya sudah sertifikat, sudah tersertifikasi. Jadi memang kalau di database koperasi, koperasi kita sudah ada primer nasional. Kemudian begitu bagian pojok, bagian belakang itu yang masih ada informasi belum sertifikasi. Jadi hanya ya, itu aja. Kalau nomor induknya kita udah dapat. Jadi insya Allah itu tetap kita selesaikan. Tahun ini pasti harus sudah selesai. Dan uh, tadi yang Mas Salim sampaikan mungkin kita agak terhambat. Sebenarnya bukan karena COVID terhambatnya, karena COVID-nya juga sudah selesai. Tetapi lebih karena memang kemarin ada agenda politik ya. Jadi saya mencoba menghindari pemikiran-pemikiran bahwa koperasi ini akan jadi agenda politisasi kan gitu. Makanya kemudian kita tiarap dulu, begitu selesai politik nasional, baru kita coba hidup gerakkan lagi, dan alhamdulillah beberapa kerjasama sudah ada di tangan kita. Unsia itu tanda tangan saya itu sebagai ketua koperasi, BNI 46 tanda tangan saya juga sebagai ketua koperasi, kemudian magang Jepang, Hisminu dan Sernajaya juga tanda tangan, atau surat dari Hisminu itu juga menyebutkan nama saya sebagai ketua koperasi. Jadi secara institusional legalitas bermitra kita dengan para pihak itu sudah menyebutkan sebagai koperasi. Kira-kira itu. Terima kasih Mas Salim untuk informasinya, dan mohon nanti kita bisa koordinasi untuk lebih memudahkan proses Mas. kita mendapatkan sertifikat. Dan saya pikir nggak terasa ini sudah hampir 1 jam 50 menit kita berbincang-bincang. Kalau masih ada silahkan kita berikan kesempatan untuk langsung open mic. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Saya seperti biasa, saya akan berhitung mundur. Kalau nggak ada yang open mic, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Semoga selama punya waktu longgar bisa bergabung di bincang pagi kita. Dan kalau ada informasi-informasi atau ada hal yang ingin disampaikan, boleh disampaikan di grup dan kita coba angkat topiknya untuk di bincang pagi. Jadi kalau nggak ada topik khusus berarti lebih pada sharing session. Kalau ada topik khusus maka kita akan sampaikan topik apa yang akan kita bahas. Sampai di sini, salam bahagia kawan-kawan Kode Indonesia, salam Desaisme. Terima kasih.